Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Dalam mata kuliah seminar permasalahan teknologi pendidikan, saya akan membahas mengenai mampukah Indonesia bagian timur mengejar pendidikan 4.0. Nah, sebelum itu, Pendidikan 4.0 adalah program untuk mewujudkan pendidikan cerdas melalui peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan serta perluasan akses dan relevansi pemanfaatan teknologi dalam mewujudkan pendidikan kelas dunia dan untuk menciptakan peserta didik yang memiliki karakter dan keterampilan abad 21. Nah, ketika kita fokus pada kata pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, dapat kita lihat bahwa Indonesia selalu terkendala dalam hal pemerataan kualitas pendidikan, khususnya Indonesia bagian timur. Dapat kita lihat dari angka buta huruf yang terjadi di sana. Misalnya di 3 provinsinya, yaitu yang pertama Papua dengan tingkat buta huruf sebanyak 36,31%, di NTB Nusa Tenggara Barat dengan angka buta huruf 16,48%, dan di Sulawesi Barat dengan angka buta huruf sebanyak 10,33%. Nah, dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Indonesia bagian timur itu masih jauh tertinggal dari bagian Jawa, Sumatera maupun Kalimantan. Teknologi yang kita akan selenggarakan, yang akan kita berdayakan, itu adalah pendopong, itu adalah membantu apa yang terjadi di dalam ruang didik ini untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di ruangan itu. Nah, lalu bagaimana Indonesia bagian timur ini mampu mengejar pendidikan 4.0 yang sedang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan kita? Menteri Pendidikan dalam programnya yaitu Merdeka Belajar, termasuk di dalamnya adalah teknologi pendidikan 4.0 untuk menyambut revolusi industri 4.0. Nah, padahal kita tahu bahwa berbagai solusi telah ditawarkan oleh pemerintah daerah, misalnya dalam hal perbaikan kurikulum. Ternyata semuanya masih terkendala pada kualitas pengajar, sarana yang tidak memadai maupun minat peserta didik yang kurang di setiap daerah. Nah, dalam teknologi pendidikan kita memandang bahwa pembelajaran berbasis teknologi adalah solusi yang tepat untuk mengatasi minat belajar pada peserta didik, mulai dari perancangan bahan ajar, media, maupun kebutuhan belajar yang dapat menarik minat peserta didik. Yang pertama, pemerintah harus fokus pada penyediaan dan pemenuhan fasilitas pada daerah yang masih tertinggal. Yang kedua adalah mengadakan sosialisasi ataupun pelatihan kepada para guru yang berada di pedalaman atau melakukan pertukaran guru sementara, di mana guru yang ahli didatangkan ke pelosok untuk menyesuaikan keadaan di sana, di samping guru-guru yang berada di pelosok itu melakukan pelatihan untuk menyambut pendidikan 4.0 ini. Nah, di samping itu perlu adanya seorang teknologi pendidikan yang akan membantu tugas guru dalam menyelesaikan bahan ajar, RPP maupun media yang tepat untuk menarik daya minat peserta didik tersebut. Nah, kurikulum juga diharapkan mampu menyesuaikan dengan situasi lokal setempat, di mana peserta didik diharapkan mampu memiliki keterampilan yang akan dapat berguna dalam kehidupan sehari-harinya dan mampu menjadi sumber daya manusia yang ada untuk setiap daerah tersebut. Nah, termasuk pengelolaan dana yang harus lebih difokuskan pada wilayah-wilayah yang tertinggal agar perencanaan ini dapat berjalan dan sesuai dengan yang diharapkan, yaitu teknologi pendidikan 4.0. Melihat kenyataan bahwa pentingnya pemerataan pendidikan, hal ini tentu layak untuk mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah pusat jika menginginkan teknologi pendidikan 4.0 ini dapat menyeluruh di seluruh Indonesia. Sebagaimana dalam Undang-Undang Pendidikan dan Kebudayaan dalam pasal 31 ayat 1 yang mengatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang termasuk di dalamnya adalah fasilitas pendidikan yang memadai maupun pendidikan yang layak untuk setiap warga negara.
Kita sama-sama berharap kedepannya pendidikan Indonesia akan semakin lebih membaik dan mampu mempersiapkan generasi penerus bangsa yang lebih baik ke depannya. Sekian dari saya, jika ada kesalahan saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.